Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Hapsari dengan NIM 17106220899 dari program studi Bisnis Digital Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi continuous intention penggunaan aplikasi quick commerce. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital yang mendorong pergeseran pola konsumsi dari tradisional ke digital dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, quick commerce merupakan model bisnis e-commerce yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan janji pengiriman dalam hitungan menit, di mana ukuran pasar e-commerce di Indonesia ini cukup tinggi dan akan diproyeksikan meningkat sampai dengan USD 3,30 miliar pada tahun 2026. Di mana segmen e-commerce ini mendorong pertumbuhan PDB, menciptakan 500.000 lebih lapangan pekerjaan, dan mendukung ekonomi digital yang berkembang pesat. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan kecepatan dan kemudahan berbelanja, tingkat penetrasi smartphone, dan munculnya solusi efisiensi logistik. Dalam hal ini, Avro hadir sebagai solusi dari meningkatnya permintaan konsumen akan produk berjumlah kecil dan menurunnya permintaan grosir yang biasa terjadi di e-commerce. Lalu masalah dari penelitian ini adalah adanya masalah pada kualitas sistem, kemudahan penggunaan, dan persepsi nilai yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pengguna. Masalah tersebut berpotensi menurunkan continuous intention penggunaan dan menghambat keberlanjutan bisnis. Gap research-nya adalah kesenjangan antara harapan pengguna dengan pengalaman aktual. Lalu studi terdahulu mengenai continuous intention pada e-commerce sangat terbatas, terutama integrasi sistem quality dengan model TAM. Lalu terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Urgensinya adalah masih terdapat keluhan pengguna terkait kualitas sistem, kemudahan penggunaan, persepsi nilai yang dapat menurunkan continuous intention penggunaan aplikasi Avro. Lalu ada juga persaingan yang semakin tinggi. Lalu masih terbatasnya penelitian continuous intention pada konteks e-commerce. Untuk rumusan masalahnya yaitu apakah sistem quality berpengaruh positif terhadap perceived office dan perceived value, apakah perceived office berpengaruh positif terhadap perceived value dan continuous intention, lalu apakah perceived value berpengaruh positif terhadap continuous intention. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh positif sistem quality terhadap perceived office dan perceived value, lalu mengetahui pengaruh positif perceived office terhadap perceived value dan continuous intention, dan mengetahui pengaruh positif perceived value terhadap continuous intention. Manfaatnya adalah manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang bisnis digital dan sistem informasi, memperkaya literatur ilmiah, dan memberikan bukti empiris mengenai model TAM dengan integrasi sistem quality. Lalu manfaat praktisnya dapat menjadi dasar dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa. Untuk landasan teorinya, grand teorinya adalah model TAM, yaitu model yang dikembangkan oleh Davis 1989 mengenai niat dan perilaku pengguna terhadap penerimaan teknologi. Di sini ada variabel perceived usefulness dan perceived obvious, di mana penelitian ini memodifikasi perceived usefulness menjadi perceived value dan menambahkan sistem quality sebagai faktor eksternal agar model lebih kuat dan relevan. Lalu untuk teori continuous intention merupakan sikap subjektif perilaku pengguna untuk terus menggunakan suatu produk atau layanan tertentu dalam jangka panjang. Indikatornya ada continuous, user preference, dan recommendation intention. Untuk sistem quality yaitu salah satu faktor kunci dalam evaluasi keberhasilan suatu sistem informasi. Indikatornya ada reliability, security, dan usability. Untuk perceived ease of use ini merupakan teori yang berasal dari TAM, yaitu tingkat yakinan individu bahwa penggunaan suatu sistem tidak memerlukan usaha lebih. Indikatornya ada clear and understandable, easy to learn, dan easy to use. Terakhir ada perceived value yang dikembangkan oleh Zetamal mengenai penilaian keseluruhan pengguna terhadap kegunaan suatu produk atau layanan berdasarkan persepsi. Untuk indikatornya ada functional value, emotional value, dan economic value. Lalu di sini ada kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis dari penelitian ini.
Lalu untuk metode penelitiannya, waktu dan tempat dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan, lalu dilakukan di wilayah Jabodetabek. Untuk metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Untuk populasinya adalah seluruh pengguna aplikasi Astro. Pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Untuk kriterianya adalah generasi Z dan milenial usia antara 17 sampai 45 tahun pernah menggunakan aplikasi Astro dalam 6 bulan terakhir dan berdomisili di Jabodetabek. Ukuran sampel yang ditentukan adalah 120 responden. Teknik pengumpulan datanya menggunakan survei berbentuk kuesioner melalui Google Form yang disebarkan secara daring melalui media sosial. Untuk skala pengukurannya 5 skala lipat 5 poin dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Teknik analisis datanya menggunakan PLSM dengan software Smart PLS 4.1. Untuk outer model ada uji validitas, dan uji reliabilitas. Untuk inner model ada R-square dan D-square. Untuk uji hipotesisnya ada PET coefficient, T statistik, dan juga PF value. Lalu hasil dan pembahasannya ada karakteristik responden di mana perempuan mendominasi dan usia 17 sampai 23 tahun adalah responden yang paling banyak. Lalu domisilinya yang paling banyak ada di Jakarta. Untuk pendidikan terakhir paling banyak itu SMA dan S1. Untuk status pekerjaan paling banyak pelajar atau mahasiswa dan karyawan swasta. Untuk pendapatan per bulan itu rata-rata di bawah 1 juta sampai 3 juta. Untuk frekuensi belanjanya paling banyak itu jarang atau 1 sampai 3 kali dan cukup sering 4 sampai 6 kali dalam sebulan. Untuk analisis deskriptifnya dari variabel sistem quality itu total MEA-nya 4,12, untuk perceived obvious 4,16, perceived value 4,09, dan continuous intention 4,06. Untuk conversion validity, hasil uji overloading setiap indikator berkisar antara 0,712 hingga 0,832. Untuk AV-nya yaitu untuk continuous intention 0,58, perceived risk obvious 0,618, perceived value 0,62, dan system quality 0,626. Dengan demikian, seluruh konsep dalam penelitian ini memenuhi syarat validitas konvergen. Untuk diskriminan validity yaitu ada cross-loading, HTMT, dan juga formulator kriteria. Seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas diskriminan sehingga setiap konstruk benar-benar unik dan tidak saling tumpang tindih dalam mengukur konsep yang diteliti. Lalu ada uji reliabilitas yaitu menggunakan Cronbach Alpha dan juga composite reliability di mana seluruh nilai memiliki nilai di atas 0,7 sehingga instrumen dinyatakan reliable. Untuk inner model ada R-square di mana nilainya itu ada 0,427, 0,580, dan 0,507. Untuk T-square-nya itu ada 0,413, 0,411, dan juga 0,459. Untuk uji hipotesisnya, seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived obvious, sistem quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value, perceived obvious berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value, perceived obvious berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention, perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention. Implikasinya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai penerimaan teknologi, khususnya dalam konteks pelayanan e-commerce. Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan pada pengguna aplikasi Astro di wilayah Jabodetabek sehingga tidak dapat digenerasikan pada seluruh pengguna layanan e-commerce di wilayah lain. Untuk sarannya, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dan cakupan wilayah penelitian sehingga tidak hanya terbatas pada pengguna e-commerce di Jabodetabek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.